Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pemirsa Budayana Family TV, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Darmawati untuk acara kita kali ini. Bincang-bincang dengan seorang biku muda, yaitu Yang Mulia Biku Agacito Tera. Saat ini saya berada di Pubarama Budi Center. Tepat di lokasi ini tentunya kita saksikan bersama sebuah background yang luar biasa, mencirikan sebuah kultur budaya yang indah. Tentunya topik kita kali ini tidak lepas dari apa yang Anda saksikan keindahan hari ini. Kita akan membincangkan dengan topik pengembangan Budadama melalui seni dan budaya. Untuk itu kita sudah mengundang seorang narasumber kami, Yang Mulia Biku Agacito Tera, yang akan bersama-sama kita membagikan pendapat dan bagaimana pandangan beliau sebenarnya tentang eksistensi dan peran seni budaya dalam mendukung perkembangan Budadama. Namo Budaya Bante. Iya, Bante. Pada kesempatan ini tentunya kita ketahui masyarakat khususnya yang muda ya, mereka itu lebih tertarik dan bahkan lebih suka condong kepada hal yang sifatnya modern dibandingkan harus mengambil atau memilih hal yang sifatnya lebih ke kebudayaan begitu Bante, kesannya kuno gitu. Menurut Bante sendiri bagaimana? Ya memang tidak kita pungkiri ya. Jadi jika peradaban zaman itu juga akan merubah sesuatu yang ada. Bukan hanya budaya ini sih, segala sesuatu itu yang ada di dunia itu pasti akan mengalami sebuah pergeseran atau perubahan. Betul. Ya kalau boleh saya menarik ke belakangnya, agama Buddha sendiri dalam sejarahnya dari masa Buddha sampai setelah mangkatnya Buddha, Mahaparinibbana dan sesudahnya itu pergeseran itu ada, pergeseran perubahan ada. Tetapi walaupun demikian juga tidak mengurangi marwah dari Dharma tadi. Betul. Jadi tidak mengurangi dari intisari, cuman ada pembaruan. Ini kalau saya artikan itu bukan ditinggalkan, Benar. tetapi lebih dimodifikasi ya, dimodifikasi. Walaupun sebenarnya itu katakanlah kacang misalnya, ini bukan mau promo kacang ya. Kacang itu pada hakikatnya ya kacang, tetapi kenapa kacang akhirnya bisa menjadi snack, bisa menjadi sebuah cemilan, makanan ringan yang yang digemari, bahkan sampai swalayan besar itu ada. Padahal kacang dulu itu paling mudah kita dapati mungkin saat acara-acara mungkin hiburan atau apa bahkan di Kota Medan itu acara duka Bante. Nah itu dulu itu belum kemasannya belum apa ya, masih biasa pakai ada yang pakai daun, berkembang lagi pakai plastik. Terus akhirnya pergeseran waktu, akhirnya sekarang udah ada paketan bungkusan yang lebih menarik. Dan padahal ketika kita buka sebenarnya sama saja, ya kacangnya seperti itu. Nah ini kalau kita kembalikan lagi tentang sebuah budaya, ya memang pandangan saya terhadap masa sekarang ini memang saya tidak menyalahkan kalau jika yang generasi muda ini cenderung kepada yang modern, itu lumrah. Betul. Itu lumrah, itu wajar-wajar saja. Karena mereka berada, lahir, tumbuh besar, berada di lingkungan atau di geografis yang seperti apa juga. Betul. Gitu. Jadi tidak mengherankan hal ini terjadi. Jadi tidak terlalu begitu terlalu begitu buruk sebenarnya. Tetapi kalau mungkin perlu yang harus digarisbawahi adalah budaya dan modernisasi ini dalam hal apa dulu. Karena kan harus ada pemilahan-pemilahan. Benar. Ada yang harus dipertahankan, tapi ada yang harus diperbarui. Makanya konteksnya lihat dulu sih sebenarnya. Benar. Baik, menarik sekali. Jadi tentunya bagi pemirsa Budayana Family TV yang baru saja bergabung bersama kami,
Terima kasih sudah bergabung di dalam acara bincang-bincang kami di program dari Budayana Family TV yang bertajuk kali ini adalah pengembangan Buddhadhamma melalui seni budaya bersama narasumber kami yang mulia Biku Agacito Tera. Bante, jadi sebenarnya apa sih kaitan seni budaya ini terhadap pengembangan Buddhadhamma sebenarnya Bante? Apakah ada peran di sana? Ya kalau kita berbicara seni budaya itu memiliki peran enggak? Sejauh dari yang Bante pahami ya, seni budaya itu sebenarnya memiliki pengaruh di Indonesia khususnya. Nah, kalau di luar negeri seperti yang pernah Bante tinggal di Thailand ya, ataupun yang saya tahu dari Kamboja maupun dari Sri Lanka maupun Myanmar, semua pada umumnya juga ada kearifan budaya lokal yang dimana itu memiliki kesinergian dalam praktisi spiritual umat Buddha di sana. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia, Nusantara ini, sebenarnya budaya ini sangat dekat ya, karena penyebaran Buddhadhamma di Indonesia itu juga melalui seni budaya. Kalau kita mungkin baca sejarah, maka kita akan tahu bahwasanya para pendahulu-pendahulu kita dari era Sriwijaya, Mojopahit. Jadi pengembangan Buddhadhamma atau pengenalan Buddhadhamma itu tidak hanya semata-mata dengan cara verbal saja, tetapi juga melalui dari seni-seni. Seni budaya ini karena orang Jawa pada waktu itu, orang Nusantara pada waktu itu sangat dekat dengan namanya budaya, karena budaya itu sudah menjadi bagian identitas dari masing-masing. Benar. Tetapi dengan akhirnya digabungkan budaya itu dengan untuk mengembangkan agama, ternyata jauh lebih mudah. Jadi korelasinya itu ada Bante. Contohnya sampai saat ini contohnya itu yang bisa kita lihat orang tua kami, orang-orang tua di daerah Jawa itu masih banyak seni budaya karawitan, seni budaya peludrukan yang tetap dipertahankan di dalam penyampaian pesan-pesan dharma ataupun dalam tajuk-tajuk dharma. Itu banyak sekali, masih banyak sekali kita temui gitu loh. Jadi sebenarnya budaya itu bisa sangat mudah. Nah, kalau untuk zaman sekarang, untuk di era modernisasi apakah bisa Bante? Ya bisa. Tergantung loh. Tadi dari awal Bante sudah bilang kita bisa nggak sih memodifikasi? Mungkin anak-anak zaman now atau milenial yang katakanlah ini generasi alpha ya. Yeah. Generasi alpha. Kalau saya mungkin masih paham yang seni budaya yang begituan, yang ibaratnya yang ini seni budaya tua. Iya. Yeah. Tetapi yang alpha ini pasti nggak paham itu. Kurang paham. Nah, jadi yang budaya modern ini juga bisa sebenarnya. Tergantung kita bisa nggak sih. Contohnya baru-baru ini kan juga Bante mencoba gujeng juga. Gujeng itu kan sebenarnya alat tradisi Tionghoa, kan? Iya. Tionghoa, betul kan? Nah, tetapi saya mixkan di konser saya di konser orkestra, padahal orkestra jelas ini modern. Termasuk musik Modern. Karena memang kita tepat meramunya, jadi akhirnya apa? Ini mempengaruhi. Jadi atensi dari umat sangat positif sekali. Jadi tidak hanya yang muda, tetapi yang tua-tua juga merasakan gitu loh. Jadi kembali lagi, kita bagaimana ini bisa menyajikan itu dalam konsep yang lebih modifikasi, yang lebih inovatif, tanpa melunturkan dari unsur budaya itu sendiri, Bante. Memang kalau kita sinergikan, kita tarik benang merah, apapun ceritanya, kita kalau bilang sesuatu yang sangat
feel-nya itu paling dapat sebenarnya itu adalah yang seni budaya lawas atau seni budaya yang sudah klasik, klasik. ya. Karena saya tidak tahu alasannya apa, tetapi kenapa masih sampai saat ini banyak masih tetap justru yang muda-muda ini juga banyak yang mengkombinasikan atau menggabungkan ini, karena memang dari sisi alat musik maupun nada ataupun sesuatu yang tarian atau jenis-jenis yang ada itu ada daya pikat magnet tersendiri. Betul. Ada seperti kayak ada magnet gitu. Ada chemistry-nya Bante ya. Ada chemistry-nya. Nah itulah yang sampai sekarang saya sendiri juga kenapa seperti itu gitu. Sedangkan kalau yang untuk unsur yang modern sekarang ini lebih itu kan kepada penyajian. Betul. Lebih kepada penyajian. Kalau kita bilang contohnya baju lah. Baju sutra. Kalau kita bilang sutra itu kan sebenarnya budaya temuan yang lawas, bukan yang baru. Betul. Tapi sampai sekarang kenapa tetap dicari, digemari gitu. Digemari, contohnya batik sendiri. Iya. Sekarang sudah tren kan fashion yang menggunakan batik. Tapi karena saking pandainya fashion desainer, akhirnya dibuat dengan bahan-bahan batik yang akhirnya banyak anak-anak muda sekarang itu bergaya pakai itu loh. Ini loh salah satu sebenarnya tergantung kita sih gitu loh. Jadi bisa saja yang lawas ini dimodifikasi ataupun dikembangkan di era modernisasi, itu bisa malah justru bisa menjadi sesuatu yang bernilai gitu Bante ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya seni budaya itu juga salah satu cara yang bagaimana kita bisa mendukung perkembangan Buddha Dhamma ya. Intinya contohnya Bante? Contohnya kita ada banyak sih sebenarnya, bukan hanya satu aspek saja. Yang sudah terlaksana itu dari seni karawitan. Betul. Seni karawitan ini yang dari unsur Jawa ya. Sedangkan yang di sini sendiri juga sudah berjalan. Kayak misalnya yang Tamil sendiri juga mereka ada, terus yang di Karo juga. Karo betul sekali. Ada ya. Jadi untuk yang di Budi sendiri, yang Tionghoa sendiri itu tadi saya bilang dari Kuceng, Jet itu ya. Semacamnya itu juga sudah ada menjadi daya tarik. Memang belum terlalu dipopulerkan. Betul. Wajar karena memang lagi seperti ini kan. Tetapi ini bagian contoh kecil saja. Mungkin juga bisa dikatakan wayang ya Bante, satu bentuk edukasi sebenarnya itu. Wayang juga sama bagian seni, itu di situ mewakili semua. Benar. Mewakili semua. Makanya kadang kalau orang ngapain Bante kok nonton wayang, nggak zaman lagi loh. Kadang ada ya, karena memang ya saya memaklumi mereka tidak tahu. Bante sendiri juga dulunya nggak tahu. Iya. Saya mana paham wayang. Tetapi karena saya akhirnya sering diajak nonton wayang eyang, sering diajak bicara eyang tentang hal-hal wayang. Jadi akhirnya Bante mau tak mau mencoba mendekati apa sih wayang gitu loh. Akhirnya penggambaran semua karakter, perilaku, tentang semua syarat akan pembelajaran. Ya banyak kayak ilmu sebenarnya. Betul. Ilmu. Kemudian seni tari juga sama. Kalau orang mengatakan tari itu adalah sebuah pertunjukan yang dikatakan itu seni, ini hanya gerakan-gerakan. Sebenarnya orang kalau yang nggak paham akan mengatakan seperti itu. Tapi orang yang paham akan mengerti maksudnya. Benar. Nah, maksudnya bagaimana? Ada sebuah pesan di situ, ada sebuah pesan moral yang di dalam yang tersirat dari sebuah pesan itu menggambarkan apa sih? Gitu. Benar, mengaktualisasikan gitu ya Bante ya. Pernah yang dibuat di Medan juga pernah kan anak-anak Bante ada nari ketika acara Dhammatalk waktu itu waktu itu Cidharma juga sebagai di acara charity talk show itu Bante. Terus kemudian waktu acara apalagi di sini saya juga membuat, saya lupa acaranya. Itu malah saya kombinasikan semua menjadi satu ini
satu kompilasi pertunjukan, ya. tampilan. Kalau bahasa musiknya kalau midley, jadi menyambung. Jadi itu pernah saya buat dan orang berpikir maksudnya apa gitu. Terakhir baru kita sampaikan, kita jelaskan ini loh maksudnya ini. Nah, orang yang paham maka akan mengerti, tapi orang yang tidak paham jelas tidak akan Benar, mengerti. baik Bante. Jadi kembali lagi sih sebenarnya, kembali lagi ke ya pelaku sih. Benar, bagaimana kita mengaplikasikan itu. Tapi unsur pengaruhnya berpengaruh bisa nggak? Bisa. Iya. Bisa. Baik. Nah, kita kembali lagi dan kita teringat dengan pesan-pesan yang tentunya kita agungkan, yaitu Sukong, yang mulia Bante Asin Jinara kita, di mana beliau sangat menerapkan dan memesan kepada kita semua bahwa kita janganlah pernah meninggalkan budaya. Itu maksudnya bagaimana, Bante? Ya karena sampai apa saya? Jadi sebuah kenapa kita agar tidak melupakan budaya? Saya selalu menggembar-gemborkan. Yang muda atau siapapun itulah yang selalu berhadapan dengan saya. Jangan pernah kita itu menggeser ya budaya atau meninggalkan budaya. Betul. Kenapa? Saat dimana kita betul-betul meninggalkan sebuah budaya kita, maka hilanglah jati diri kita. Benar. Kalau saya artikan budaya itu bagian dari inner beauty seseorang atau roh jiwa, itu adalah karakter seseorang. Benar. Jadi kalau kita orang Jawa hilang Jawanya, orang Tionghoa hilang Tionghoa. Jadi nggak ada sesuatu yang nilai lebih di Benar. situ. Nilai keagungan, kemuliaan dari pribadi orang itu nggak ada. Benar. Jadi kalau seandainya kita memahami, ya, maka pertahankan budaya itu dengan cara yang bijak. Artinya memang budaya itu kan banyak. Jadi kita harus pandai-pandai mana sih yang masih dan harus perlu kita, sesuai jalur dan bagaimana kita aplikasikan. Ya kita tetap harus pertahankan. Baik. Mana yang nggak boleh. Ini mesti harus kita garis bawahi, bukan? Baik, itu tentunya nanti akan kita lebih tekankan kepada bagaimana tips kita untuk mengetahui jadi positif negatifnya, Bante. Ya, jadi intinya namanya para pendahulu kita itu agar kita tetap memilih, karena sebuah budaya itu diharapkan kepada generasi penerus itu tetap mengingat tujuan daripada leluhur kita ini. Benar. Jadi sebuah budaya itu dibuat atau diciptakan, dibentuk adalah bagian daripada harapan, keinginan dari para pendahulu. Benar. Pendahulu kita itu ya agar budaya ini menjadi satu pegangan, bagian daripada tongkat yang nanti untuk tongkat estafet, keberlangsungan daripada generasinya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, agar tetap memiliki yang namanya keselarasan. Baik. Kesejatiannya seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi kalau kita membahas tentang seni dan budaya ini sebenarnya luar biasa, sangat kaya. Sangat kaya sebenarnya di sini, karena memang mungkin kita berbicara ini batas waktu ya. Benar. Batas waktunya ya. Karena durasinya baik, Bante. Banyak hal di sini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang seni budaya yang sangat luas dan demikian agung indah seperti yang Bante bilang, hingga mencirikan sebuah soul ataupun kepribadian dari sebuah tempat atau seseorang. Nah, kembali di sini tentunya kita masyarakat dan khususnya umat Buddha, kita tentu ingin tahu pegangan yang bisa kita pakem-pakem yang perlu kita ikuti dan kita jadikan barometer. Bagaimana kita memilah bahwa seni budaya tertentu itu tujuannya membuat seseorang itu seperti apakah seni ini bernilai atau justru bisa membuat seseorang terbuai, begitu Bante? Kebablasan. Bagaimana kita membedakan itu? Ya memang karena memang seni budaya itu sangat banyak sekali dan tidak semua seni budaya itu Bante kuasai, karena setiap suku itu memiliki tapi pada hakikatnya memiliki satu kesamaan, yaitu kebaikan. Tujuannya adalah kemuliaan, keluhuran. Nah, kalau
ingin membedakan mana ini yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Sederhananya adalah kalau ada yang namanya sebuah budaya membuat kerugian bagi pelakunya ataupun lingkungannya gitu ya. Atau pihak luar atau pihak lain, maka jelas itu tidak akan menguntungkan, itu tidak baik. Tetapi jika budaya itu justru malah menjaya-daya tarik, justru malah memberi kewibawaan, keanggunan, ya memberi manfaat bagi orang lain, jelas itu positif. Baik. Jadi intinya di sana saja sebenarnya, mana itu yang baik, mana yang tidak. Intinya tidak merugikan. Nah, kata-kata rugi itu kan relatif sih. Benar. Yang rugi yang bagaimana? Iya. Kan banyak ini, saya enggak, ini saya melakukan fun-fun saja ya. Kalau memang itu dirasa itu bagus, baik, ya enggak masalah. Iya. Selagi artinya tidak mengarahkan kita, menggiring kita menuju pada satu keburukan. Benar. Karena sejatinya budaya adalah satu upaya untuk membentuk sebuah karakter menjadi pribadi yang lebih baik. Benar, lebih tapi mindful. Kalau justru malah membuat seseorang malah semakin tidak baik, ya maka budaya tersebut saya artikan keliru, ada yang salah berarti. Baik, luar biasa. Jadi sangat simpel sekali kita bisa bedakan bagaimana dampak luar dan dampak bagi orang lain, dan juga si pelakunya sendiri ya Bante. Jadi contohnya seperti ini saja, misalkan kalau ada mengatakan gini, Bante saat kalau Bante ini ya yang sudah Bante kalau pulang ke Jepara, biasa Bante kadang juga naning ya sambil nana sambil pukul gamelan ya. Ya, memang saya nggak pandai tapi ya saya senang gitu. Kadang saya pukul sendiri, kan ada 1, 2, 3, ada di situ tinggal baca kita. Ada lagunya gitu. Benar. Jadi kalau dirasa ini saya katakan baik tidak gitu loh. Ya baik karena ini ada pesannya loh. Mengajak orang berbuat baik. Maka ini perlu kita pertahankan dong. Kembali kepada tujuan gitu Bante ya. Jadi di situ itu pesan Gita Swara namanya kan. Gita Swara itu adalah sebuah pesan yang dilantunkan atau sebuah pesan yang dijadikan melodi gitu atau instrumen gitu loh. Jadi ini baik, ya patutlah kita harus kembangkan gitu loh. Iya. Kan nggak merugikan orang lain. Benar, gitu. Nah, benar. Ini contohnya. Contoh. Contoh. Baik. Bante, jadi karena kita sadari sendiri bahwa kita sendiri yang mengaplikasikan musik di dalam sebuah proses, justru kita tidak sadari bahwa musik kadang membantu seseorang untuk menuju kepada hening, kepada ketenangan gitu ya Bante? Makanya itu benar. Jadi kan kadang ada yang mengatakan, Bante, kalau ada yang bertanya sama saya, Bante, di sila kelima, bukan di sila yang dimana kita tidak sila ke-7 itu kan kita nggak boleh nih. Iya, pada saat nyanyi, uposatha. Ini itu istilahnya melantunkan lah. Pahami dulu maksud dan artinya. Benar. Saat dimana berlatih maka kita harus seperti apa, bagaimana. Lah sekarang lagunya itu yang seperti apa? Betul. Kita kalau misalnya latihan nyanyinya lagu rocker misalnya, lagu metal ya. Bukannya apa, kita bisa lupa diri. Tetapi kalau misalnya kita justru nyanyinya adalah nyanyi budang, saranang, ngajami, ini justru menjadi satu bagian apa yang akan menstabilkan ya keseimbangan kita. Jadi ini berperan loh, membantu menimbulkan rasa hormat juga Bante ya. Darah kita lebih membantu kenyamanan kita, relaksasinya. Betul. Jadi kalau seperti itu boleh gak Bante? Ya boleh. Makanya loh nyanyinya yang seperti apa dulu. Betul. Baik. Contohnya gini saja loh, orang nyanyi dalam larut atau orang nyanyi dalam kelarutan dan ketidaklarutan. Contohnya kalau seandainya bawa mobil, ya kita mobil nih sambil nyanyi, kita sambil bawa mobil sambil nyanyi, kita masih penuh kesadaran nggak? Betul. Masih kan? Kalau nggak nabrak kita kan?
itu dalam kondisi nyanyi misalnya. Walaupun Tidak yang dilantunkan misalnya doa begitu ya Bante ya. Jadi, sebenarnya tidak mempengaruhi, tetapi sebenarnya ini bisa ngebantu seseorang Ya. semakin terjaga. Misalnya contohnya tadi nyetir nggak nyanyi ngantuk kita. Betul. Jadi kan bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Tapi nyanyi loh. Makanya tidak semua hal nyanyian itu mempengaruhi yang negatif. Benar-benar. Kita harus lihat konteksnya. Ya, Kita harus lihat bagian mana dulu. benar. Ada yang boleh, ada yang enggak sebenarnya. Baik, baik. Jadi artinya itu juga membantu kita dalam melatih dan juga sati ya Bante ya. Iya, betul. Betul. Baik. Sebenarnya bincang-bincang ini sangat menarik sekali dan juga sangat mendalam, dan tentunya karena durasi waktu kita juga tidak akan membahas panjang lebar lagi. Intisari dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Agacito tentunya ingin agar kita lebih memperhatikan bagaimana kehendak kita di awal, tujuan kita untuk menghargai seni budaya itu seperti apa. Tentunya seni budaya adalah citra dan juga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kekuatan kita juga dari kemampuan kita menghargai seni budaya. Untuk itu, jangan pernah tinggalkan budaya kita yang cukup kita cintai dan harus kita terus kembangkan bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Tentunya sampai di sini Bante, terima kasih atas waktunya. Kita mohon pamit undur diri, saya Darmawati beserta seluruh tim dan kru yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.